Pemirsa, penetapan atau penerapan sistem satu arah dari ruas tol arah Palimanan menuju Jakarta ternyata berdampak pada jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Ya, di mana kendaraan yang hendak menuju ke Jawa Tengah terpaksa menggunakan jalur arteri untuk bisa sampai ke tujuan. Hal ini pun membuat kemacetan sepanjang 5 km. Kendaraan dari arah Jakarta harus keluar di gerbang tol Kalihurip dan Cikopo Cikampek. Salah satu pengendara yang hendak menuju Indramayu menyebut dirinya harus berputar sejauh 2 km untuk menuju ke jalur arteri Pantura Cirebon. Sementara itu untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian disiagakan sepanjang jalur arteri Karawang. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan dengan memperpanjang putaran kendaraan hingga ke wilayah Dawan Cikampek. Ya, untuk mengetahui seperti apa arus balik Lebaran 2023 di akhir pekan ini, kita sudah bersama dengan koresponden B-Universe, Elan Soherlan, di Gerbang Tol Cikatama, dan koresponden Rahman Pratama di Gerbang Tol Banyumanik, Jawa Tengah. Kita ke Gerbang Tol Cikatama terlebih dahulu. Iya, selamat sore Elan. Ini bagaimana atau seperti apa arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikatama pada sore hari ini? Apakah masih terlihat adanya arus balik Lebaran atau seperti apa dari pantauan Anda? Elang dulu. Penning ya. Baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi dengan rekan Elan Soherlan dan kita akan langsung ke Gerbang Tol Banyumanik. Di sana sudah ada rekan Rahman Pratama. Selamat sore Rahman Pratama, bisa Anda jelaskan seperti apa arus lalu lintas di Gerbang Tol Banyumanik pada sore hari ini? Ya, Orlando dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Gerbang Tol Banyumanik yang berada di Kota Semarang. Ini merupakan gerbang tol pintu masuk yang akan melanjutkan perjalanan ke arah barat dari Solo, kemudian dari Jawa Timur yang masuk ke Kota Semarang dan ke Jalan Tol Semarang Batang dan lanjut ke Jawa Barat atau ke Jakarta. Yang ditunjukkan kepada Anda, Rolando, situasi terkini di Gerbang Tol Banyumanik seperti yang terlihat saat ini masih cukup lancar. Kondisi ini sebenarnya tadi berbeda jika dibandingkan ketika jam 2 siang tadi. Jam 2 siang tadi di Gerbang Tol Banyumanik ini ada penumpukan kendaraan atau antrian kendaraan hingga sepanjang 200 meter. Petugas dari PT Transmarga Jateng kemudian melakukan langkah untuk mengurai kepadatan atau penumpukan kendaraan itu dengan menerjunkan sejumlah petugas yang membawa mobile rider untuk kemudian kendaraan-kendaraan yang hendak masuk ke Gerbang Tol Banyumanik ini supaya kemudian bisa cepat membayar atau kemudian melakukan transaksi di Gerbang Tol Banyumanik. Karena memang tadi sekitar jam 12 sampai kemudian jam 2 antrian yang sangat panjang itu selain karena transaksi yang kemudian cukup membutuhkan waktu begitu ya. Tadi saya juga memantau ada sejumlah pemudik atau kendaraan yang hendak menuju ke arah barat itu yang kehabisan saldo uang elektronik tolnya. Sehingga kemudian hal itu membuat kendaraan-kendaraan yang di belakangnya harus lebih sabar menunggu kendaraan yang di depan yang kehabisan saldo e-tolnya ya, Rolando. Nah, kalau data yang kami dapatkan hingga jam 3 sore ini dari mulai jam 6 pagi tadi sudah ada sekitar 30.000 kendaraan yang masuk ke Kota Semarang. 30.000 kendaraan itu 25.000 diantaranya masuk ke Kota Semarang dan melanjutkan perjalanan ke arah barat, sementara 5.000 sisanya ini masuk ke dalam kota. Karena kalau kemudian kita di Gerbang Tol Banyumanik ini selain digunakan sebagai arus balik
begitu, juga digunakan sebagai arus wisata bagi kendaraan-kendaraan yang setelah berlibur dari Solo dan juga dari Jogja, maka akan kembali melalui gerbang tol Banyumanik. Kalau dibandingkan dengan hari Kamis dan Jumat kemarin, tentu ada peningkatan yang cukup signifikan, tetapi jika dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin, ini angkanya relatif sama hingga pukul 3 sore ini. Tiap jamnya ada sekitar 2.500 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Banyumanik ini. Tetapi PT Transmarga Jateng memprediksi kendaraan pemudik yang hendak balik ke arah barat ini nanti akan terjadi pada malam hari. Kalau kita lihat data, pada hari Sabtu kemarin ada sekitar 55.000 kendaraan yang telah keluar di jalan tol Semarang Solo dan masuk ke arah barat mengarah ke Jakarta. Artinya masih ada sekitar 100.000 kendaraan pemudik yang belum balik ke arah barat. Nah, 100.000 kendaraan ini kalau kemudian diasumsikan akan semuanya kembali ke arah barat, maka mereka akan terbagi ke dalam 2 hari. Hari Minggu ini dan kemudian hari Senin. PT Transmarga Jateng memprediksi puncaknya akan terjadi hari ini. Kemungkinan akan ada sekitar 50 hingga 60.000 kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Banyumanik dan melanjutkan ke arah barat. Dan sisanya mungkin sekitar 30 atau 40.000 kendaraan akan memilih pada hari Senin, hari terakhir libur panjang di masa Lebaran 2023 ini. Nah, untuk kemudian memperlancar transaksi, Rolando, selain kemudian tadi menerjunkan petugas untuk jemput bola atau menggunakan mobile reader untuk pembayaran transaksi, 8 gardu utama juga dimaksimalkan, kemudian juga ada 12 gardu satelit yang juga dimaksimalkan. Jadi total ada 20 gardu yang kemudian dioptimalkan untuk transaksi di gerbang tol Banyumanik ini supaya lebih cepat dan lalu lintasnya lancar dan tidak ada penumpukan seperti pukul 12 hingga pukul 2 siang tadi. Rolando. Baik, terima kasih Rahman Pratama. Namun sebelumnya saya juga akan kembali lagi ke rekan Elan Suherlan dari gerbang tol Cikatama. Elan, seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan sekarang di gerbang tol Cikatama saat ini? Di mana pihak Lantas Polri melakukan kapal dari dua waktu Jakarta sampai satu lagi atau dari kilometer 2 sampai 40 melakukan Ya baik, sepertinya kita masih mengalami kendala dengan kendala komunikasi dengan rekan Elan Suherlan yang melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya juga ada rekan Rahman Pratama yang melaporkan dari gerbang tol Banyumanik. Terima kasih rekan-rekan atas laporan kalian dan selamat bertugas kembali.